Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ada siswa-siswi SMA N1 Rejinangun kelas 10, khususnya kelas 10 dan juga tidak menutup untuk kelas 11 dan kelas 12. Baik, dalam pertemuan agenda kita di hari yang ketiga dengan materinya bagaimana kita prosedur operasional standar untuk BDR pembelajaran pedoman belajar dari rumah di masa adaptasi kebiasaan baru tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Baik. Siswa-siswi kelas 10 kurikulum SMA N1 Rejinangun di mana sorry kita ulang. Di mana kita memasuki tahun 2020-2021 di masa pandemi Covid-19. Tentunya SMA N1 Rejinangun berupaya maksimal untuk menyikapi kegiatan belajar yang sekiranya menyenangkan bagi siswa dengan pembelajaran dari rumah. Tentunya pembelajaran dari rumah ini apabila suatu saat nanti kita adanya satu pembelajaran dengan tatap muka ya, di SMA N1 Rejinangun, kita sudah mempunyai pemikiran, sudah mempunyai juklak dan juknis daripada pembelajaran tersebut, yang tersebut protokol kesehatan belajar mengajar dari rumah dan protokol adaptasi kebiasaan baru, di mana kita suatu saat ada kegiatan belajar tatap muka, yaitu apa yang harus kita lakukan? Tentunya dengan memenuhi protokol tersebut. Jadi sebelum kita melangkah apa sih tentang kurikulum ya dan sebagainya untuk kelas 10 khususnya, dan kebetulan juga kita mulai tanggal 13 Juli 2020 kita melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan di masa pandemi Covid-19 ini tentu dengan adaptasi kebiasaan baru. Baik, Anda bisa lihat sendiri di tayangan kami di mana sebelum masuk ke sekolah tentunya kita diharapkan ya 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, petugas piket sudah membersihkan kelas ya. Jadi kelas sebelum kita siswa bel berbunyi masuk ke kelas, nantinya peserta didik dilarang masuk sebelum dilakukan penyemprotan disinfektan pada sarana yang ada pada di kelas. Jadi kami sudah mempersiapkan diri di SMA 1 Rejinangun ini dengan petugas yang insya Allah setiap hari ada penyemprotan desinfektan di setiap kelas. Tapi jelas di sini petugas piket 15 menit sebelum masuk ke kelas ya, siswa-siswi seluruhnya itu harus bersihkan dulu. Berikutnya, guru dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat berada di kelas dan lingkungan sekolah. Nah, ini seperti saya nih menggunakan masker. Ya, silahkan maskernya apa bentuk seperti scuba, bentuk seperti apa. Yang jelas masker yang mana harus yang bersih. Ya, bersih. Yang ketiga, guru dan peserta didik mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer sebelum masuk ke kelas. Nanti kita lihat pada tayangan selanjutnya dalam materi ini bagaimana SMA N1 Rejinangun menyikapi protokoler adaptasi kebiasaan baru.
Yang keempat, guru dan peserta didik tidak diperkenankan menggunakan sepatu dan alas kaki ke dalam kelas. Artinya begini, sepatu dan alas kaki dimasukkan ke dalam plastik dan ditata dengan rapi pada tempat yang disediakan. Di depan kelas nanti ada semacam rak, yang mana sebelum masuk ke kelas, Bapak Ibu guru, kelas sudah bersih, sudah steril, nah baru boleh masuk dengan melepas sepatu, ya, sepatu dengan atau alas kaki yang lain, sandal dan sebagainya, itu masuk ke kelas dengan kelas yang bersih tadi, baru diperbolehkan masuk ke kelas. Peserta didik duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada meja dan tidak diperkenankan berpindah tempat atau menggeser tempat duduk. Nanti kita untuk protokoler adaptasi kebiasaan baru, ya, apabila kita belajar tatap muka, nanti di kelas itu satu kelas kita berisi maksimal 18 siswa. Ya, 18 siswa. Jadi satu kelas 36, nanti kelas dipecah jadi dua, jumlah siswanya 36, 18. Jumlah kelas rombongan belajar kelas 10 ada 12 kelas, berarti kita SMA 1 Rejinangun menyiapkan 24 kelas. 24 kelas. Karena di protokol adaptasi kebiasaan baru nantinya itu satu kelas maksimal 18 siswa. Dan dengan 18 siswa tadi, maka yang keenam, peserta didik saat di kelas tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan lawan bicara. Kita menggunakan masker, terus kita jaga jarak 1 meter, kelas terisi 18 siswa, itu protokoler pembelajaran di SMAN 1 Arjawinangun. Baik, lanjut ya. Guru dan peserta didik menggunakan sepatu alas kaki saat keluar kelas. Jadi setelah pembelajaran selesai dengan jeda waktu hanya 30 menit, ya, 1 jam pelajarannya, sampai setelah selesai baru boleh menggunakan sepatu dan keluar dari kelas itu masuk ke ruang guru dengan posisi sudah pakai sepatu. Berikutnya, durasi pembelajaran tidak boleh melebihi waktu yang ditetapkan. Artinya misalkan durasi pembelajarannya yang biasa kita 1 jam pelajaran itu 45 menit, pada masa pandemi COVID-19 ini jadi 30 menit misalnya. Sehingga nanti shift, ya, bukan shift ya, shift sih kalau itu shift masak ya, kalau shift ya, itu satu hari bisa dipakai 3 rombongan belajar untuk 30 menit, ya, 1 jam 30 menit. Dengan durasi waktu tadi, insya Allah kami dari kurikulum, ya, dengan tim akan membuat jadwal pembelajaran sekiranya dalam 1 hari itu bisa dipakai untuk 3 rombongan belajar dan tidak melebihi daripada jam pelajaran dalam 1 minggu sekiranya 5 hari kerja. Oke. Di dalam KBM, peserta didik dalam KBM di kelas 1/3 dari jumlah, jadi sudah dijelaskan. Peserta didik diperkenankan untuk makan dan minum di kelas. Tidak diperkenankan, salah nih, diperkenankan, tidak diperkenankan, ya. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di kelas pada meja kursi masing-masing dengan terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan sabun, hand sanitizer saat istirahat dan tidak meninggalkan sampah di kelas. Oh boleh, katanya boleh diperkenankan makan dan minum di kelas, ya, asal dengan cuci tangan, ya, boleh. Tangan. Dan di mana peserta didik diperkenankan untuk makan dan minum di kelas ini, sampah yang bekas itu, ya, mohon jangan ditinggalkan di kelas, harus dibawa ke luar. Ya. Terus yang berikutnya, setelah selesai KBM dan bel pulang berbunyi, petugas piket kelas membersihkan kelas dengan penyemprotan disinfektan. Nanti ada petugas sendiri lah dari kami, yaitu
dari teman-teman caraka yang akan menyemprotkan disinfektan. Dan insya Allah dengan protokol kebiasaan baru, ada adaptasi kebiasaan baru di SMA Raja Nangun sudah memfasilitasi kegiatan tersebut dengan semampu kami di SMAN 1 Arjawinangun. Bisa kita lihat ya ruangan belajarnya dengan physical distancing, ini 1 meter ya, yang terisi 18 siswa. Ini ruangan belajar di SMAN 1 Arjawinangun pada masa pandemi Covid. Tempat cuci tangan yang tadi disampaikan sudah kita SMAN 1 Arjawinangun menyikapinya. Ini di setiap 2 kelas ada 1 tempat cuci tangan. SMA 1 Arjawinangun untuk menyikapi 36 kelas sudah menyiapkan dengan 36 kelas, dan setiap 2 kelas itu 1 tempat cuci tangan ya, wastafel itu ya, yang berada di lingkungan sekolah, dengan diberikan sabun setiap setiap cuci tangan ini berikan sabun, dan berarti jumlah yang tersedia untuk cuci tangan kurang lebih ada 18 ya. 2 kelas 1, 2 kelas 1, di depan juga pas masuk ada. Itu ya. Oke, kita menginjak ke inti kita pembicaraan untuk kurikulum kita di tingkat satuan pendidikan SMA 1 Arjawinangun. Bagaimana sih kurikulum kita? Susunan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA 1 Arjawinangun untuk masa pandemi Covid tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, di sini kita lihat jumlah jam pelajaran di tiap jenjang. Bisa dibacakan, SMA 1 Arjawinangun ada 3 rombongan belajar, kelas 10, 11 dan kelas 12. Di mana setiap rombongan belajar mendapatkan mata pelajaran sejumlah yang ada. PADB, PKN, Bahasa Indonesia, Matematik Wajib, Matematik Peminatan, Bahasa Inggris minat, lintas minat, Sejarah Wajib atau Sejarah Indonesia, Sejarah Peminatan, Enjaskes, Seni Budaya, Prakarya, Ekonomi Peminatan, Ekonomi Lintas Minat, Kimia Peminatan, Kimia Lintas Minat, Fisika, Bahasa Cirebon, ini muatan lokal ya, Biologi Peminatan, Biologi Lintas Peminatan, Geografi Peminatan, Sosiologi Peminatan, dan mendapatkan bimbingan karir. Kurang lebih kalau tidak hitung 42 ya. Di mana setiap jenjang tersebut baik program penjurusan IPA maupun IPS mendapatkan seluruh mata pelajaran yang ada di kurikulum tingkat satuan pendidikan SMAN 1 Arjawinangun. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Luhur PADB untuk kelas 10, ini khusus kelas 10 ya, program MIPA 3 jam dalam 1 minggu, PKN 2 jam dalam 1 minggu baik IPA dan IPS, Bahasa Indonesia juga sama 4 jam pelajaran IPA IPS, Matematik Wajib 4 jam IPA dan IPS, Matematik Peminatan 3 jam untuk MIPA karena penjurusannya program MIPA. Nah, apa sih untuk program IPS? Nah, untuk program IPS maka di sini diberikan matematik peminatannya tidak dimana yang muncul adalah ekonomi peminatan. Jadi berimbang. Ya. Matematik peminatan
untuk program IPA 3 jam, di kelas 10 IPA 3 jam, di IPS-nya 0, tidak dapat. Nah, di ekonomi peminatan program IPA tidak mendapatkan jam pelajaran, di program IPS 3 jam. Jadi berimbang. Matematik wajib 4 jam, pada tadi bahasa Inggris sama karena pelajaran umum 2 jam 2 jam, bahasa yang lintas minat 3 jam 3 jam lintas minat ya. Sejarah wajib 2 jam sama. Sejarah peminatan di program IPA tidak ada. Yang ada di program IPA adalah sejarah wajib. Mana? Sejarah wajib 2 jam. Sejarah peminatan di program IPA tidak mendapatkan mata pelajaran tersebut karena ciri dari pelajaran IPS. Maka dari itu di program IPS ada 3 jam. Peminatan sejarah nih. Penjaskes pelajaran 3 jam, seni budaya 3 jam, prakarya 3 jam, ekonomi peminatan 3 jam. Di program IPA-nya tidak dapat. Karena ciri pelajaran dari IPS adalah salah satunya adalah ekonomi. Nanti kita jelaskan selanjutnya ya. Ekonomi lintas minat 3 jam di IPA. IPA juga Pak dapat lintas minat pelajaran ekonomi. Jadi tidak heran nanti di di program IPA itu ada pelajaran ekonomi, ada juga pelajaran sejarah misalkan. Karena ada lintas minat ya. Nah, di IPS ada apa tadi? Ekonomi bukan ekonomi. Di IPS ada biologi peminatan. Ini sebenarnya biologi pelajaran IPA, tapi di IPS ada biologi lintas peminatan. Jadi pada dasarnya di kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA 1 Rejinangun antara program IPA dan program IPS itu mendapatkan hak yang sama di dalam pembelajaran, baik itu pelajaran untuk ciri pelajaran di IPA maupun di IPS. Fisika 3 jam, di IPS-nya tidak dapat. Bahasa Cirebon muatan lokal 2 jam, biologi peminatan 3 jam, di IPS-nya tidak dapat 3 jam. Biologi lintas minat, lintas peminatan, di IPS-nya 3 jam. IPA-nya tidak dapat. Geografi peminatan, ini ciri khas pelajaran IPS 3 jam, sosiologi peminatan 3 jam. Jadi BP, BK kita dalam 1 minggu itu ada yang masuk kelas 1 jam ya sama. Jadi seluruhnya jumlah jam pelajaran untuk kelas 10 kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA 1 Rejinangun akan diberikan jumlah jam yaitu dalam 1 minggu siswa-siswa SMA 45 jam. Ini cukup sangat memuaskan ya. Kita di SMA 1 Rejinangun dengan tingkat satuan pendidikan SMA 1 Rejinangun. Jadi pada prinsipnya semoga ya kita yang masuk ke SMA Rejinangun dari jumlah peserta didik kelas 10 baik program IPA maupun IPS jumlah 432 siswa, saya ucapkan selamat dan sukses bagi Anda dan sangat beruntung. Kenapa demikian? Banyak teman-teman kita yang notabene ingin masuk ke SMA Rejinangun, diterima di SMA Rejinangun karena seleksi baik itu di jalur 1 maupun jalur 2 ternyata belum beruntung masuk ke SMA 1 Rejinangun. Pergunakanlah waktu, pergunakanlah kesempatan bagi kita ya, siswa baru kelas 10 ini yang tadi saya katakan pergunaan waktu, pergunaan kesempatan ya dengan sebaik-baiknya dan siap setelah kita selesaikan ya daripada masa pandemi COVID-19 ini, insya Allah kita akan berjumpa di masa adaptasi kebiasaan baru dengan pembelajaran tatap muka ya, pembelajaran tatap muka kita di kelas tadi sudah disampaikan dan jadi sukses. Oke, jelas ya.
Dan ini perlu dipahami dan perlu dibuka. Ini juknis kita untuk ke depan. Oke. Kita lihat wali kelasnya. Anda sudah disiapkan untuk wali kelas, nama wali kelas 10, kelas 10 IPA 1, Ibu Rohainah SPD. Nanti kenali ya. Yang kelas 10 IPA 1 nih, Ibu Rohainah SPD. IPA 2 Ibu Mayasir Hairzamani SPD. IPA 3 Ibu Lismawati SPD. IPA 4 Ibu Tini Juhartini SPD. IPA 5 Pak Ali Mustamid. IPA 6 M Romdon SPD. IPA 7 Bapak Jaja Pamungkas Eskom. IPS 1 Windy Febriani MPD S2 nih. Mantap ini. Guru SMA 1 Rejinawan nih, masih muda, energik, sudah masuki program S2. Gelarnya MPD. IPS 2-nya ada Bapak Sutarjo SPD. IPS 3-nya SPD Ibnu Abbas SPDI. IPS 4-nya Indrajita SPD. Dan IPS 5-nya Bapak Silmun Arif SPD. Jadi ini sudah nanti hanya perkenalan untuk wali kelas dan sudah ditayangkan di perkenalan wali kelas. Profilnya bagaimana? Ya, Rut Mekah profil, kenalilah untuk wali kelas. Kenapa demikian? Karena wali kelas ini menampung seluruh kegiatan pembelajaran daripada siswi di SMA 1 di Jenangun. Ya. Itu yang disampaikan untuk kelas IPA kelas 11-nya, misalnya kita lihat. Ya, tinggal lihat yang tadi kelas 12-nya. Dan ini untuk saya sendiri dan tim sudah berupaya maksimal untuk menyajikan sebuah pembelajaran, apalagi sekarang di masa Covid-19 dengan pembelajaran daring. Dan SMA 1 Rejinangun sudah menyiapkan diri ya untuk pembelajaran dengan tim operator, sekbid kurikulum, dan saya sendiri di kasek bidang kurikulum. Itu yang disampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Oke, sebelum diakhiri, perkenalkan, nama saya Suyanto. Untuk pembelajaran yang akan diampuh di kelas, yaitu pelajaran sejarah dan standby di sekolah itu, untuk pembelajaran di SMA 1 Jenangun. Semoga bermanfaat. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol escape ya.